Tahukah kita bahwa rezeki yang kita terima adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih secukupnya untuk kita? Pun ada rezeki berlebih itu adalah keberkahan yang Allah limpahkan untuk kebahagiaan kita. Namun banyak yang tidak menyadari, terutama bagi para suami, bahwa rezeki terbaik, rezeki yang terindah adalah istri yang soleha. Betapa tidak, kesolehan seorang istri sejatinya bisa melebihi dari apa yang kita punya, dari apa yang kita dapatkan. Karena sejatinya, wanita soleha tidak akan bersandar banyak atas rezeki atau nafkah yang suaminya cari. Inilah mengapa bisa dikatakan rezeki terindah dari para suami adalah istri yang soleha. Penasaran seperti apa kupasan lengkapnya? Kita saksikan bersama dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa. Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Kata Nabi Muhammad SAW, seorang wanita kalau dia sholat 5 waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, qilalaha udkhulil jannata, silahkan masuklah kamu ke dalam surga, min ayyibabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Siapa yang pengen begitu? Kita ya. Biar katanya nggak boleh milih, cuma satu pintu kita boleh masuk, kita pengen. Apalagi boleh milih. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan yang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini sesuai dengan doanya Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah fi syarhi Bidayatil Hidayah, doa Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka arba'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu 4. Inni as'aluka lisanan dzakiran. Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah lisan yang berzikir. Wa qalban syakiran. Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah punya hati yang bersyukur. Wa badanan sabiran. Nabi Daud alaihissalam minta badan yang sabar. Ya kan? Kalau misalkan kita sehat tapi badan kita nggak sabar, ibadahnya nggak. Kadang ada orang yang udah susah jalan masih pergi ke pengajian. Itu karena badannya sabar. Betul ya Bu ya? Nah itu doanya Nabi Daud alaihissalam. Wa zaujatan tu'inuni ala dunyaya wa akhirati. Nabi Daud juga minta, aku minta ya Allah, zaujatan, istri yang salihah, yang membantuku untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Nah ini untuk para perempuan, saya ulangi sekali lagi, dari hadis ini dan dari doanya Nabi Daud alaihissalam kita dapat untuk bisa memiliki 2 harta yang terindah dan menjadi harta terindah sekaligus. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan dengan sahabatnya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya nggak bosan ngulang hadis ini karena nyambung Bu. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyiduna Mu'adz, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah." Dipanggil Sayyiduna Mu'adz oleh Nabi Muhammad SAW, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi terdiam sambil melanjutkan perjalanannya. Diulangi lagi, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah." Diulang lagi, "Wahai Mu'adz." "Iya ya Rasulullah, labbaik." Kedua kalinya Nabi terdiam, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Dipanggil lagi, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah."
Iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhibbuka fillah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahagia luar biasa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad langsung kepada dirinya, sesungguhnya aku mencintaimu. Itu rasanya gimana? Dikatakan oleh manusia yang emang pantas untuk kita cinta, kemudian dia membalas ungkapan cinta kita. Inilah uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Fala tada' fi kulli duburis shalah. Maka jangan pernah tinggalkan di setiap penghujung sholatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah tinggalin di setiap penghujung sholat kita, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Bu, kita nih hamba yang lemah, kita nih hamba yang banyak lalainya, gak bisa kalau gak ditolong Allah, gak bisa kalau tanpa bantuannya Allah. Maka minta terus ditolong sama Allah. Untuk apa? Untuk bisa terus ingat la dzikrika wa syukrika. Minta ditolong sama Allah supaya terus menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadatik. Untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya supaya bisa menjadi zaujatan mu'minatan tu'inuz zauj ala dunyahu wa ukhrahu. Amin amin ya rabbal alamin. Istri salihah yang bisa membantu suami, menolong suami, bersinergi dengan suami untuk hal dunia dan khususnya akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk membimbing kita menjadi manusia yang selamat meniti kehidupannya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Bu Sulis. Saya mau bertanya, jadi tadi kan tentang ini ya, jadi kalau istri yang solehah itu kan harus intinya taat kepada suami, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Cuman kadang namanya suami istri ya, kadang ada masalah apa. Nah kalau misalkan ya entah kapan atau bagaimana keadaannya gitu ya, namanya manusia kadang khilaf gitu ya. Nah itu bagaimana cara mengatasinya agar kita cepat-cepat bisa kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Terima kasih Ustaz ya. Baik, tadi pertanyaannya adalah kita dengan suami betul memang harus membantu untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Salah satunya adalah kita harus taat kepada suami. Dalam catatan taatnya kepada suami tidak melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konflik dalam rumah tangga itu pasti ya, itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, minta untuk dinasehati. Nabi Muhammad menasehati dengan 3 kali mengulang. Apa? La taghdab. Jangan marah. Nih Bu, ibu sama bapak banyakan siapa yang ngomel? Ya. Nabi Muhammad SAW menasehati, la taghdab. Jangan marah. Kemudian diulangi sekali lagi, la taghdab, jangan marah. Diulangi yang ketiga lagi, ditegesin lagi sama Nabi Muhammad, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Maka kita dapat surga. Ya, jadi untuk mengatasi konflik nggak ada lain, nggak ada solusi yang lain selain sabarnya kita emang harus lebar. Betul ya, harus punya hati yang sabar, ya, hati yang syukur, lisan yang dzikir. Ketika lagi marah siapa yang kita sebut? Allah. Ya, ketika lagi marah siapa yang kita ingat? Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hana ingin bertanya, sebetulnya mungkin pertanyaan ini gampang-gampang susah. Hanya ingin bertanya tadi karena memang yang paling berharga itu adalah menjadi istri solihah begitu ya. Maka yang saya tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat agar menjadi istri yang selalu solihah begitu. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kiat-kiat menjadi istri solihah, ibu lebih berpengalaman dari saya. Ya. Tetapi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu nih motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Inna husna alaqatina billahi min akbari awamilin najah. Sesungguhnya hubungan yang baik antara kita dengan Allah adalah penunjang terbesar untuk kita berhasil dalam mengarungi kehidupan dunia, termasuk kehidupan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangganya mau samara, sakinah, mawaddah, rahmah, tambah barokah, ya, hubungan kita sama Allah harus baik. Hubungan kita sama Allah harus baik. Karena suami kita adalah hamba Allah. Anak-anak kita adalah hambanya Allah. Ya, jadi kita harus perbaiki terus hubungan kita dengan Allah, rekatkan terus hubungan kita dengan Allah, harmoniskan terus bondingnya kita sama Allah. Insya Allah, Allah yang akan membuat hati kita dengan suami senantiasa akur, kita dengan anak senantiasa sayang, ya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.